kita mulai. Saya absen dulu nih. Yang dari Kalimantan sudah hadir Kalimantan? Kalimantan? Ada saya. Ada ya, alhamdulillah. Dari Papua sudah hadir? Hadir. Hadir. Dari Aceh sudah hadir Aceh? Aceh? Hadir. Hadir ya, oke. Dari mana nih? Sumatera, ada Sumatera? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ada semua ya? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Hadir. DKI Jakarta, Banten hadir? Hadir, alhamdulillah. Lampung hadir Lampung? Hadir. Oke, yang paling jauh lagi negerinya lima menara apa itu? Laskar Pelangi. Bangka. Ada dari Bangka? Wah, kayaknya belum masuk nih. Ya, jadi teman-teman sekalian, mohon maaf karena keterbatasan ya di Zoom itu kita cuma 100 peserta. Jadi nanti yang tidak bisa masuk Zoom akan kita siarkan ulang lewat YouTube ya. Kita akan kasih link YouTube-nya seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pra-seminar hari kedua ya. Kalau kemarin kita sudah belajar dengan Ruhul Jadid tentang nasyid, kemudian kita belajar tentang OSIS ya. Hari ini kita akan ada 2 materi lagi ya, yang jam 10 ini kita belajar tentang kesehatan karena ini di tengah-tengah wabah yang luar biasa ini kita butuh tetap sehat ya. Remaja harus sehat, muslim yang sehat, muslim yang kuat, lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kan begitu ya. Nah, kemudian nanti siang insya Allah kita akan belajar tentang teknologi ya. Kita akan undang salah satu pembicara dari Kampung Robot, orang Jawa Timur ya. Nanti akan bicara tentang teknologi tepat guna yang sekarang ini, terutama di bidang robotik seperti itu. Jadi buat kalian semua jangan kemudian meninggalkan link Zoom-nya ataupun channel YouTube-nya, nanti silahkan bisa ikuti terus karena ini adalah berbagi ilmu buat kita semuanya gitu. Nah, oke, teman-teman, untuk mengawali pagi ini kita semangati dulu dengan sama-sama. Masih hafal Tepuk Pramuka nggak? Masih ya. Oke, kita semangat pagi dengan 2 kali Tepuk Pramuka. Oke, terima kasih. Belajar. Alhamdulillah. Ya udah. Jangan sampai nih udah 2 bulan nggak belajar di sekolah, lupa Tepuk Pramukanya ya. Baik teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan paparan materi ini dari Coach Devrizal Srigar. Beliau ini selain ahli dalam bidang olahraga, kebetulan beliau lulusan dari UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini fakultasnya olahraga, jadi memang bidang beliau, ya kan. Selain itu beliau juga sebagai pengurus pusat di CSIT Indonesia, ya, di bidang kesiswaan. Dan beliau ini yang kemarin mungkin, ya, sudah ada di sekolah kalian semua ya kasetnya, kaset senam CSIT. Nah, ini beliau yang membuat untuk kaset senam CSIT tersebut. Nah, baik, untuk biar khidmatnya acara ini, saya mohon kepada teman-teman sekalian ya, saya mute-kan semua suaranya. Ya, oke. Jadi mic-nya mohon izin saya matikan semua dulu biar lebih tenang ya, biar lebih tenang. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan lebih konsentrasi ya, sehingga tidak terganggu oleh suara-suara yang lainnya. Dan mohon nanti kepada teman-teman yang ingin interaksi, ingin bertanya, kita siapkan dua cara bertanya ya. Yang pertama, bertanya secara langsung dengan coach kita nanti, Devrizal, dengan mengangkat tangan. Ya. Nanti kita akan bunyikan mic-nya. Yang kedua adalah bisa langsung chat ya, bisa chat di bawah. Di bawah ada media atau chat. Nah, nanti kalian tulis di situ, chat aja apa yang ditanyakan. Nah, nanti kita akan bacakan kepada Coach Devrizal ya. Paham semua ya? Tunjukkan tangan kalau paham. Oke.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Coach Dev Rizal untuk bisa menyampaikan materinya. Waktunya mungkin 30 menit ya. Setelah itu nanti kita interaksi tanya jawab dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Pada Coach Dev Rizal dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz Stiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga semuanya sehat, adik-adik sekalian, dan juga para pembina yang mungkin bergabung pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dev Rizal. Ya, saya di Departemen Olahraga, Divisi Olahraga di bawah Departemen Kesiswaan dan Prestasi. Lulusan Universitas Negeri Jakarta di Fakultas Keolahragaan. Ya, sekalian, kalau Anda mau jadi guru olahraga, pelatih olahraga, sport science, nah nanti ada di kampus-kampus negeri di beberapa wilayah Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kemudian saat ini juga saya mengelola sebuah klub besar, klub panahan, ya, di hampir di seluruh Indonesia, membina beberapa mitra-mitra klub ya yang mengurusi skill dasar memanah yang baik, namanya Indonesia Archery School Program. Kita punya lebih dari 100 klub mitra, dan kalau saya sendiri punya sekitar 35 eskul dan klub ya di Jabodetabek. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita mungkin sedang mengalami suatu kondisi yang berbeda ya. 3 bulan kita berada di rumah, dan memang 3 bulan awal memang menyenangkan karena libur dari sekolah, libur beraktivitas, tekanan-tekanan yang berbeda gitu ya. Kalau di rumah saya pikir tekanannya ya palingan suruh bantu orang tuanya gitu kan, orang tuanya di rumah, nyuci, ya nyapu dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di sekolah mungkin belajar semuanya, ya palingan sekali-sekali WFH yang cuma 2 jam, 3 jam ya. Jadi tekanan mungkin semakin berkurang. Tapi ternyata namanya kita makhluk sosial ya. Tekanan itu bukan hanya sekedar tekanan dari eksternal, dari orang lain gitu ya. Tapi kadang-kadang tekanan gitu juga karena situasi. 2 bulan, 3 bulan berada di rumah ya tentunya akan mengalami kondisi yang kalau dalam ilmu psikologinya anxiety, ya, kecemasan, depresi dan sebagainya, itu bisa terjadi juga pada diri kita ya. Apalagi adik-adik sekalian yang saat ini memasuki usia remaja ya. Usia remaja kan usianya sosialisasi, punya teman yang banyak, kenalan, makanya pas kita buka grup aja wah luar biasa ya, dalam waktu berapa jam aja 500 chat, 1000 chat gitu kan. Ini artinya keinginan kalian untuk bersosialisasi itu sangat tinggi. Alhamdulillahnya sekarang eranya era digital gitu kan. Ada sosmed ya, ada Instagram ya. Itu juga satu hal positif dan juga negatif ya. Karena kalau berlarut-larut terlalu lama kita menggunakan sosmed juga akan mengganggu sistem kerja otak gitu ya. Jadi salah satu yang bisa mengecilkan kerja otak tuh ketika kita terlalu banyak fokus terhadap suatu media yang terus-menerus ya, yang tidak menstimulasi pemikiran yang kompleks ya. Jadi kalau sering lihat Instagram, YouTube juga akan mengganggu ya kinerja otak kita dan juga kemampuan kita untuk beranalisa, berlogika. Adik-adik sekalian ya, jadi apa yang terjadi ketika orang tidak berada di rumah ya, sebenarnya saat ini akan mengakibatkan banyak faktor ya, khususnya faktor fisik ya dan faktor mental yang terasa ya. Ya kita nggak bisa punya tadi berinteraksi langsung dengan teman-teman kita, dan juga komunikasi akan kurang ya, dan tentu kita nggak bisa join ya biasanya bareng-bareng sama teman-teman gitu kan. Kemudian yang lainnya ya masalah nutrisi juga bisa jadi berlebih gitu ya, karena ternyata banyak keluhan dari para keluarga ketika lockdown PSBB ini gitu, jumlah makannya lebih banyak gitu ya. Pada hari-hari biasa, kalau di bulan Ramadan biasalah ya sahur sama buka puasa, tapi juga lebih banyak porsinya. Ini akan mengganggu keseimbangan tubuh kita ya, nutrisi yang inputnya lebih banyak tapi outputnya minim ya. Jadi tidur aja seharian, ini juga akan mengganggu sistem metabolisme tubuh kita ya.
Dan hati-hati ketika sistem metabolisme kita terganggu, maka imunitas kita juga menurun. Dan ternyata corona ini atau COVID-19 ini sangat mudah ya menyerang orang-orang yang imunnya rendah. Ya, imunitas itu kayak antibodi ya. Jadi kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Ya misalnya kita lagi jatuh nih, korengan ya kan, ada nanah, itu antibodi kita. Ada sel darah putih yang untuk membekukan darah kita, ya akhirnya recovery, terjadi sembuh ya. Sebenarnya tubuh kita tuh diciptakan Allah otomatis ada obatnya sendiri. Ya, ketika makanan masuk ke dalam tubuh, ketika tidak bagus yang diterima oleh lambung, pasti akan terjadi muntah dan sebagainya. Itu respon tubuh atau lambung, karena ada zat-zat yang tidak bagus ya masuk ke dalam tubuh. Ya sama penyakit juga gitu, penyakit masuk ke dalam tubuh kita punya tentara ya untuk melawan itu semua ya. Jadi Allah sudah ciptakan begitu luar biasa. Jadi kalau Anda belajar tentang biologi ya, tentang sistem metabolisme, biokimia tubuh, wah begitu indahnya sebenarnya Allah menciptakan tubuh kita ini dengan dengan obatnya ya, dengan recovery yang luar biasa. Jadi sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh cari obat, misalnya panas, batuk, pilek ya sebenarnya sederhana aja. Minum air hangat, ya kembalikan ke natural. Ya, naturalisme tubuh kita, namanya revitalisasi fungsi tubuh. Ya, istirahat, ya, insya Allah akan recovery sendiri. Jadi sebenarnya tubuh yang panas itu kan sebenarnya imunitas tubuh kita sedang melawan penyakit. Jadi bukan berarti panas itu suatu yang nggak wajar gitu, kecuali panasnya berlebih. Maka perlu ada suntikan atau perlu ada supply suplemen untuk membantu meningkatkan imunitas. Nah, makanya salah satu meningkatkan imunitas tubuh ya banyak makan makanan yang mengandung vitamin. Ya, vitamin dan mineral misalnya seperti vitamin C, ya vitamin C yang cukup. Ketika orang sakit, vitamin C-nya asupan multivitaminnya harus lebih tinggi. Karena kenapa? Dia meningkatkan imunitas tubuh akan semakin tinggi. Jadi gitu adik-adik sekalian. Dalam aspek yang lain, ya ketika pandemik ini ya berada di rumah, maka akan terjadi penurunan, ya penurunan beberapa fungsi-fungsi tubuh. Salah satunya otot, ya otot akan menurun, ya mengecil. Istilah olahraganya namanya atrofi. Jadi kalau otot kita mengecil, coach kayak tebel kok ototnya, itu bukan otot tapi lemak, ya. Jadi kalau misalnya ototnya mengecil, terus kita merasa masih agak gemuk, berarti lemaknya yang mulai bersarang. Ya, karena tubuh gemuk dan kurus itu genetik. Ya, kalau bapak ibu kita gemuk, peluang kita untuk gemuk juga besar. Kalau bapak ibu kita kurus ya sangat besar. Bagaimana biar gemukinnya? Gedein otot. Bagaimana supaya otot besar? Ya, makan protein yang tinggi, ya asam amino yang tinggi. Ya. Kemudian penurunan kardiovaskuler atau sistem kerja otot jantung. Jadi tubuh kita ini semuanya spesifik, ya ototnya juga spesifik, ya otot luar ada otot dalam. Otot dalam itu apa? Jantung, itu otot dalam. Kemudian sistem pembuluh darah, sistem pencernaan itu juga otot, namanya otot polos. Ya kalau otot jantung namanya otot jantung, ya. Jadi ini fungsinya beda-beda. Ya, jadi kayak kita di pencernaan itu namanya otot polos, dia ada gerakan peristaltik, makanya makanan kita walaupun tidak kita punya secara sempurna, nanti akan ada gerakan peristaltik untuk masuk ke dalam sistem pencernaan. Nah, otot-otot yang di luar ya bicep, chest, back, ya. Ini akan kentara, kelihatan orang yang tidak pernah berlatih, apalagi 3 bulan PSBB di rumah, ya maka akan terjadi penurunan atau pengecilan otot. Ya, ini ada teorinya, 2 hari saja otot tidak dilatih, maka akan terjadi pengecilan otot atau istilahnya atrofi. Nah, makanya harus diapain? Dilatih. Ya, bagaimana latihannya? Nanti kita sampaikan. Ya, kemudian yang lainnya adalah otot jantung kita juga ya penting kita latih. Bagaimana latihnya? Latihan kardio, latihan lari, latihan sepeda. Ya, jadi naik sepeda, berjalan, berlari itu bagus buat jantung. Kita tahu fungsi jantung itu kan untuk regulasi. Dia menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh, menyalurkan oksigen, dan melepaskan karbon dioksida. Jadi kalau sistem ini nggak bagus, otot jantung, ini akan bermasalah juga terhadap imunitas. Imunitas itu berada di dalam sel-sel kecil. Ya, dia di dalam itu, kalian pernah belajar sel kan? Ada mitokondria, ada lisosom, dan sebagainya. Itu sistem imun berada di situ. Jadi kalau suplai oksigennya, suplai nutrisinya kurang, maka otomatis
sel-sel tubuh kita tidak akan bereaksi dengan baik, tidak melakukan recovery dengan baik. Ya, sehingga akan bermasalah. Jadi orang yang tadi aktivitas fisik kardiorespiratorinya kurang, tidak pernah ngapa-ngapain di rumah cuma duduk aja, tidur-tiduran, ya maka akan terjadi penurunan kualitas ya semua fisiknya, baik di dalam maupun di luar. Dan ini akan sangat beresiko ya terserang ya penyakit-penyakit, virus, demam dan sebagainya. Ya. Kemudian yang lainnya apa yang terjadi increase body fat ya. Jadi lemak tubuh kita akan meningkat otomatis. Ya. Lemak itu bisa meningkat gimana? Bukan hanya kita makan lemak ya, bisa makan jeroan, makan tetelan ya. Tapi makan nasi putih aja itu bisa jadi lemak. Jadi nasi putih itu kan bentuknya glikogen. Ketika masuk dalam tubuh, ketika nggak digunakan untuk aktivitas energi, ya kita kan jarang gerak nih di rumah nih, ya maka akan terjadi dikonversi sama hati menjadi lemak. Ya, lemaknya itu di mana? Di bawah kulit. Ya, lemak itu terbagi menjadi 3 adik-adik sekalian. Ya, ada HDL, LDL, high density lipoprotein, low density lipoprotein, trigliserida, ya. Trigliserida tuh yang di bawah kulit. Ya, kalau kalian cubit nih, misalnya tangannya, nah itu lemak yang namanya trigliserida. Ya. Jadi ada HDL, LDL dan trigliserida. HDL dan LDL itu berada di dalam darah. Ya. Jadi kalau LDL itu lemak jahat yang bisa mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah. Jadi orang yang gagal jantung, kemudian serangan jantung disebabkan banyaknya LDL. Dari mana tuh terjadi penyumbatan darah? Penyumbatan dari makanan yang berupa minyak-minyak itu. Ya, misalnya minyak jelantah, kita makan pecel ayam, pecel lele, ya minyak gorengnya hitam banget. Itu wah, itu kolesterolnya sangat tinggi. Itu mengakibatkan penyumbatan dan banyak orang yang dipasang ring di jantungnya dikarenakan penyumbatan. Ya, sama juga nasi putih. Nasi putih itu indeks glikemiknya atau gulanya tinggi. Ya, gulanya tinggi itu ketika tubuh kita masuk makanan itu akan terjadi peningkatan gula darah. Nah, gula darah membuat darah kita pekat. Makanya hipertensi terjadi dan sebagainya. Jadi kalau saluran darah saja sudah banyak kotoran seperti itu, ya tahu sendiri. Darah itu kan semuanya sebagai transportasi, ya nutrisi dan oksigen dan karbon dioksida. Kalau transportasinya kayak bemo, bajai gitu ya, maka akan bermasalah terhadap sistem seluruh tubuh kita. Nah itu ada sekalian. Faktor lainnya ketika pandemi ini maka akan terjadi loss of motivation. Ya jadi untuk nanti pas masuk sekolah tadi motivasinya ya kadang-kadang bisa harus digas lagi itu ya. Karena terjadi demotivation lah ya. Kemudian anxiety, cemas, ya cemas, udah apalagi yang masih anak-anak remaja nih, ada SMP ya, waduh sudah pada ini cemas, waduh depression ya, karena mungkin orang tuanya galak gitu, ngajarinnya galak-galak gitu kan, akhirnya depresi, waduh enakan di sekolah nih, guru saya baik-baik, mama kayak gini, papa kayak gini gitu. Jadi hal ini akan terjadi pada kondisi ketika PSBB. Makanya ya kita akan harus cari solusinya. Bagaimana solusinya? Ya sebenarnya sederhana adik-adik sekalian. Ya, pertama terkait dengan aspek nutrisi ya. Jadi makanan yang kita asup ya supaya menimbulkan rasa bahagia dalam tubuh kita. Banyaklah makanan-makanan yang sifatnya serat ya. Jadi jangan sampai kita buka puasa, wah makanannya tepung-tepungan semua ya kan. Udah makan bubur sumsum ya, makan bakwan ya, bakwannya juga 5 biji ya. Maka yang terjadi adalah ketika tubuh makannya, asupan makannya banyak, terus kekenyangan, apa yang terjadi? Lemah imunitasnya. Kalau imunitas lemah, ya otomatis akan mudah terserang penyakit. Makanya 2 hal sebenarnya, di mana titik terlemah manusia. Ini kalian kalau belajar ini menjadi salah satu strategi mematahkan lawan nih ya. Yang pertama ketika orang kekenyangan, ya, yang kekenyangan kan ngantuk, ya. Kalau kalian siang-siang makan siang di sekolah, gitu kan, kemudian kebanyakan nasi putihnya pasti ngantuk, ya. Karena kenapa? Pada saat itu sistem energi kita sedang fokus terhadap proses pencernaan, sehingga untuk kerja fisik yang lain akan berkurang. Itu yang mengakibatkan orang ngantuk, gitu. Apapun kondisinya, aduh, udah lemah deh, nggak antusias, ya. Itu diakibatkan karena kekenyangan. Makanya hadis Rasulullah mengungkapkan
berhentilah sebelum kenyang, ya, makanlah ketika lapar. Itu benar banget, ya. Makanya kita ya harus benar-benar mutlak ya mengikuti sunnahnya Rasulullah karena tidak ada yang salah insya Allah. Ya, jadi yang kedua yaitu ketika orang tidur. Orang tidur ini orang titik lemah manusia. Ketika tidur kita nggak tahu penyakit masuk dalam tubuh. Ya makanya karena pada saat tubuh tidur itu terjadi recovery atau perbaikan sistem seluruh sel-sel tubuh. Maka tidur harus berkualitas. Jangan sampai tidur kita kurang ya. Berapa jam sih tidur yang wajar? Sebenarnya tidur kita wajar tuh 4 jam. Tapi kok masih ngantuk ya, karena memang tubuh kita nggak sehat. Kalau tubuh nggak sehat, nggak bugar, makanya terjadi adalah ya sangat lemes, mudah sekali ngantuk, mudah sekali untuk ya lemes, tidak bersemangat dan sebagainya. Jadi adik-adik sekalian, pertama tadi aspek nutrisi, ya nutrisi kita harus tingkatkan, ya yang positif, yang bermanfaat, ya seperti multivitamin. Makanan nasinya jangan terlalu banyak ya pada saat di pandemik, makanya harus sedikit aja porsi. Biasanya nasi sekepal ini setengahnya saja, selebihnya lauk lebih banyak, mungkin sayurnya atau proteinnya ya, itu yang lebih ditingkatkan. Kalau nasi putih dikit, karena kenapa tadi aktivitas kita nggak besar. Kita kan tahu bahwa karbohidrat itu untuk apa? Energi, sedangkan aktivitas nggak terlalu mobile ya. Tapi nasinya banyak banget. Nah, ini akan mengakibatkan tubuh kita akan timbul fat ya atau lemak dan akhirnya ya akan beresiko penurunnya imunitas tubuh. Ya. Jadi itu aspek nutrisi. Yang kedua yaitu aspek istirahat ya. Istirahat ini adalah penting betul. Ya sekarang istirahatnya terlalu banyak. Ya, sebenarnya ini kesempatan adik-adik untuk melakukan recovery tubuh. Yang selama ini mungkin aktivitas sampai dari pagi sampai sore. Nah, sebenarnya PSBB ini kesempatan bagi Anda yang saat ini proses pertumbuhan, insya Allah keluar dari PSBB, ya tinggi badannya akan naik sebenarnya. Dibarengi juga berat badan juga naik. Ya, jadi tinggi badan nih naik nih. Makanya putri-putri ya, kalian nih punya range untuk meningkatkan pertumbuhan badan itu sampai 16 tahun. Ya, jadi kalau sudah 16 tahun, ya sebenarnya sudah tidak terjadi pertumbuhan lagi. Ini kesempatan kalian. Nutrisinya pas, latihannya pas, istirahatnya banyak nih. Ya, tubuhnya recovery-nya banyak. Nah, ini peluang kalian untuk nambahin, to increase your high, ya, tinggi badannya. Ya, apalagi yang cowok. Ya, tapi juga jangan terlalu banyak tidur gitu. Tetap beraktivitas, mungkin berkreasi, kreativitas, buat nge-vlog hal-hal positif ya. Silakan. Tapi beraktivitasnya kan nggak terlalu mobile-nya nggak terlalu besar. Jadi saya pikir nih 3 bulan ya mungkin nanti para pembina, para guru juga kaget. Wah, anak-anak itu udah tiba-tiba tinggi. Ya akan naik 2-3 cm. Ya selama 3 bulan ini. Ya saya juga punya anak-anak di rumah, saya cek terus tinggi badannya. Wah, tinggi badannya kalau berat badan ya kalau yang masih kecil ya karena aktivitasnya masih banyak, suka lari-larian, kalau yang gede-gede ya berat badannya tambah naik gitu. Nah, ini ya istirahat. Jadi istirahat itu adalah waktu penting dalam tubuh kita untuk melakukan proses recovery. Makanya orang yang kena positif COVID-19 ya istirahat, rest. Ya jangan dipaksain, jangan dilawan gitu, tapi ya recovery agar tubuh tadi melakukan perbaikan sistem selnya. Ya. Ini pentingnya istirahat ya. Yang ketiga yaitu latihan. Adik-adik sekalian, ada 4 faktor sehat. Pertama, body komposisi. Yang kedua, kardiorespiratory. Ya, body komposisi ini komposisi tubuh. Kemudian yang kedua yaitu kardiorespiratory atau sistem kerja jantung. Yang ketiga yaitu kekuatan dan daya tahan otot. Yang terakhir adalah flexibility atau kelenturan. Jadi ini ciri orang sehat. Ya. Pertama, tubuhnya ideal. Ya. Adik-adik ini yang lagi remaja, ya, tubuhnya masih proporsional, ya. Nah, ini bagus dipertahankan, ya, karena kita nggak tahu nih ntar di masa depan banyak orang tuanya atau pembinanya, guru-gurunya nostalgia, wah dulu pernah kurus, ya sekarang gendut, ya. Ini karena kenapa ya nggak menjaga? Makanya kesempatan pada saat remaja ini bangun lifestyle. Jadi bicara masalah kebugaran, kesehatan, daya hidup. Sama setelah kita keluar dari COVID-19 ini, yang kita harus bangun adalah budaya baru. Budaya apa? Budaya bersih, budaya sehat. Kalau kalian jaga itu dengan baik, maka akan terbentuk herd immunity.
Apa tuh herd immunity? Komunitas yang punya resistensi terhadap COVID-19. Ya, jadi kalau kalian disiplin dengan itu, insya Allah COVID-19 walaupun ada di sekitar kita tidak akan mudah masuk, akan dilawan sama imunitas tubuh kita. Jadi nanti yang akan dilihat adalah orang-orang yang survive adalah yang punya herd immunity. Ya, makanya itu harus dilatih nih. Masih ada waktu sebulan dilatih gaya hidup yang bagus, biasa cuci tangan, physical distancing, jaga jarak kalau ada orang yang beresiko sakit, ya kemudian nutrisi yang pas dan olahraga yang baik. Ya, insya Allah kalian akan terminimalisir untuk kena beresiko COVID-19. Ya, alhamdulillah hal itu saya juga melaksanakan secara rutin olahraga hampir tiap hari, makanan yang cukup, nggak sampai kenyang, ya hati-hati, makanan jangan sampai kenyang. Ya, kalau kalian sampai kenyang, ya maka beresiko penimbunan lemak dan menurunkan imunitas tubuh. Ya, jadi ini kesempatan buat adik-adik remaja untuk membangun lifestyle. Ya, apa itu gaya hidup? Ya, kalau senang olahraga, jalanin olahraga. Ya, berapa lama olahraga yang baik? Ya, seminggu 3 kali. Wajib ya. Itu wajib, seminggu 3 kali. Seminggu sekali gimana, coach? Nggak ngaruh. Ya, seminggu sekali nggak ngaruh. Karena kenapa? Ya, tubuh 2 hari aja terjadi penurunan otot. Apalagi seminggu penurunannya lama, naikin lagi. Jadi nggak akan ada peningkatan kualitas tubuh. Ya, kalau mau terjadi peningkatan kualitas tubuh, Anda mau tinggi badannya bagus, maka ya tulangnya harus diperkuat. Bagaimana tulangnya biar kuat? Ya harus dilatih. Dengan angkat beban, di rumah nggak ada beban atau dumbbell, Anda bisa pakai botol aqua, diisi dengan pasir atau diisi dengan air, ya. Gerakan atas, gerakan samping, bawah, push up, sit up, dan sebagainya. Ya, ini untuk memperkuat otot, sehingga komposisi tubuh kita bagus, semua sistem sel hidup. Ya, jadi itu body composition. Dipertahankan nih, ya, indeks massa tubuhnya. Ya, pada usia muda ini, karena kenapa ya, nanti apalagi putri SMA kalian sudah tidak bertumbuh, maka terjadi pengembangan. Banyak anak putri SMA udah gemprot gitu kan, badannya agak besar gitu ya, karena ya sudah stuck ya terkait dengan pertumbuhannya, ya, sehingga harus lifestyle-nya harus ditanam saat ini, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu kardiorespiratory, yaitu otot jantung. Otot jantung ini dilatih dengan tadi bersepeda, jalan kaki. Kalau di rumah kita nggak keluar, ya berarti ya lari di tempat, istirahat, lari di tempat, istirahat, atau gerakin kaki sampai 90 derajat. Gitu. Tapi tetap dengan sistematika latihan yang baik dan benar. Ya, jangan, wah, saya mau latihan nih biar sehat, bugar, tapi latihannya berlebihan. Nih. Otomatis kehausan akan terjadi hydration namanya, atau kekurangan cairan. Ya, banyak orang kurus yang cepat itu karena hydration. Ini berbahaya, beresiko, imunnya juga akan turun dan mudah kena penyakit kuning. Kalau sekarang lagi COVID-19 bisa terserang tuh COVID-19. Ya, jadi nggak boleh berlebihan juga, ada tata caranya. Ya, berapa jamnya, misalnya untuk pemula ya 30 menit dulu, latihan gerak tubuh, senam. Ya, kalau udah ada senam SIT, nyalain tuh senam SIT, kan itu sekitar 10-15 menit. Ya, kalau udah 10-15 menit udah rasa ringan, ya udah ditambah. Jadi 2 sesi, ya. Jadi kalau kurang lagi 45, ya, tapi peningkatannya bertahap. Misalnya kalau kita rutin 3 kali seminggu, ya lakukan 6 kali udah biasa, naikin lagi 2 kali misalnya, ya di 2 minggu kemudian, maka peningkatan sistem kerja jantung kita akan semakin bagus. Apa manfaatnya kalau jantung kita sehat? Enak pokoknya. Ya, ngapa-ngapain enak, nggak mudah marah, nggak mudah cemas, itu jantung. Coba kalau kita lagi ujian, detak jantungnya kencang, tuk, 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 tuk. Nah, itu karena jantungnya nggak bagus. Coba jantungnya bagus, tenang dia. Atlet kan makanya meningkatkan kardiorespiratorinya. Untuk apa? Ketika dia fight, dia bertanding, detak jantungnya bisa normal. Nggak terlalu high. Ya, khususnya atlet-atlet yang butuh konsentrasi, fokus, misalnya dia petarung dan sebagainya, ya. Kalau atlet sprinter memang ketika dia lari kenceng tuh, tapi dia cuma bertahan sampai 10-12 detik. Ya. Makanya kalau kita mau tenang, ya menghadapi segala sesuatu, tingkatkan sistem kerja jantungnya. Caranya tadi, ya tingkatkan latihan kardiorespiratory, ya akan menurunkan depresi, rasa cemas dan sebagainya, mudah marah. Jadi orang yang mudah marah kenapa ya? Lemak tubuhnya banyak. Kolesterolnya banyak ya, akan mudah. Jadi sumbu pendek istilahnya.
Ya ini dikit marah, ngamuk, marahin anaknya. Ya sama nih anak muda ini kan lagi bergejolak nih, emosinya lagi tinggi, ya, sensitif. Nah, banyakin latihan kardiorespiratori. Itu modal banget. Ya, modalitas seorang manusia terkait dengan fisiknya paling pertama itu kardiorespiratori, yaitu sistem kerja jantungnya. Ya, latihannya bertahap. Yang ketiga yaitu kekuatan dan daya tahan. Ya, jadi otot-otot kita ini punya kekuatan. Ya, ketika kita mengangkat sesuatu, ya, atau melakukan kegiatan apapun, misalnya yang cowok push up nih, ya cowok nggak bisa push up, ya itu harus evaluasi tuh, ya nanti pembinanya akan ditanyain sama coach ya. Jadi harus dilatih. Bagaimana dilatihnya? Bertahap. Kalau kuatnya 1 kali dengan benar, ya pulang aja 1 kali berapa set. Ya, kalau kuatnya 5 kali, mulai dari atas, ya mungkin dari bangku, ya tangannya di bangku, kakinya di lantai lebih ringan atau di tembok, ya supaya gerakannya benar dulu. Ya, kenapa? Karena otot kita ya sangat dibutuhkan untuk aktivitas kita. Mengangkat sesuatu, nanti kalau yang putranya udah berkeluarga, biasanya suruh angkat galon, ya kan? Masa cowok nggak bisa angkat air galon, kan malu lah, gitu ya. Jadi, ya aktivitas penting, gitu. Dan juga tadi, jangan sampai kita berpikir, lari aja cukup lah kita olahraga. Enggak, tubuh itu spesifik. Lari hanya menstimulasi kerja otot kaki dan jantung. Tapi bagian-bagian lain kalau nggak dilatih dia akan mengecil, tetap atrofi. Jadi otot yang tidak terstimulasi dimanapun posisinya, bicep, tricep, trapesius, chest, back, ya perut nih, apalagi perut ya, yang perempuan nanti kalau sudah punya anak, wah lebar kan. Nah ini harus dikencengin lagi nih, ya dikencengin gimana ya? Latihan otot namanya. Ada banyak latihannya, full crunches, latihan plank, latihan macam-macam untuk ngencengin lagi, bisa. Jadi otot itu kalau misalnya di treatment pasti akan mengalami kemajuan, penguatan, ya, dan akhirnya memiliki daya tahan yang tinggi, ya. Apalagi adik-adik yang saat ini senang olahraga, ya, tingkatkan kekuatan-kekuatan ototnya secara menyeluruh dan secara spesifik, ya, sehingga nanti penampilannya prima, performanya bagus, ya, dan juga prestasinya akan meningkat. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu flexibility, kelenturan. Ya, kelenturan ini adalah tubuh kita, kemampuan tubuh kita melakukan ruang yang luas. Ya, ini orang yang suka pegel-pegel biasanya jarang melenturkan tubuh. Ya, pernah lihat kucing nggak? Bangun tidur pasti melentingkan tubuhnya. Ya, kucing tuh. Kita setiap bangun tidur stretching nggak? Allah alam ya. Mudah-mudahan stretching semua. Ya. Karena kenapa? Ketika posisi tidur kan posisi badan kita macam-macam tuh, ada yang tengkurap, ada yang telentang, kakinya kehimpit yang satu dan sebagainya, akan terjadi pemendekan otot. Ya, sehingga tadi ketika bangun, kok pegel-pegel. Jadi ciri sederhananya ketika Anda bangun berjalan kaki terus kaki pegel-pegel, nah itu tanda-tandanya Anda kurang sehat tuh. Jadi apa yang harus dilakukan? Stretching. Ya. Jadi stretching ini menurut ACSM, American College Sport Medicine, diungkapkan bahwa latihan stretching harus dilakukan setiap hari. Ya. Sesudah bangun dan sebelum tidur. Untuk apa? Supaya tubuhnya rileks. Ya, pernah kram, kaki kram, betis, ya perut kram, misalnya yang premenstruasi. Ya, ini dikarenakan tadi, ya, jarang untuk melakukan gerakan-gerakan otot tadi dan juga melakukan stretching. Ya. Jadi harus dilakukan stretching rutin supaya ototnya biasa mengendur dan memanjang, ya, memendek dan memanjang, karena sistem otot itu seperti tangan kita begini nih. Ya kalau gini lagi kontraksi, kalau gini lagi merenggang atau lagi relaksasi. Jadi kalau pas kita lenturkan, tubuh kita akan rileks. Jadi apa dampaknya? Ya akan tenang, sistem saraf kita juga akan lebih nyaman. Tapi kalau nggak jarang di stretching, ya otomatis badan mudah pegel. Ya, apalagi ya mungkin lemak tubuh kita besar, lemak tubuh ini menghambat sistem gerak tubuh. Makanya orang yang mohon maaf yang agak obesitas, ya gerak tubuhnya akan terhambat, larinya lebih berat, kemudian disuruh nengok juga sakit, kadang-kadang pinggangnya nyeri dan sebagainya gitu. Makanya ya kalau punya semangat, ya lawan lemaknya. Bagaimana ngelawan lemaknya? Kalau makan
mungkin kita nguranginnya dikit ya exercise, latihan. Ya. Jadi ini aspek kesehatan yang harus dilakukan. Aspek kesehatan yang dari sisi keterampilan banyak lagi, ada speed, power, ya, ada agility dan sebagainya. Ini khusus skill ya yang dibutuhkan untuk anak-anak atau orang-orang yang memang fokus terhadap olahraga. Jadi adik-adik sekalian ya, di usia kalian yang remaja hari ini, yang kalian harus bangun penting banget ya. Dulu saya secara pribadi mulai rajin berolahraga itu SMP ya, karena saya kebetulan atlet di panahan ya, jadi saya sudah tumbuh kesadaran pada saat itu untuk rutin berolahraga, jogging ya, kemudian latihan fisik, saya lakukan latihan otot yang dibutuhkan di panahan, saya rutin tuh mandiri. Kenapa ya? Saya pikir ini adalah modal gitu ya. Kalau kalian mau umur panjang dan berkualitas ya, maka jaga kesehatan. Yang sampai umur 40 ya sudah mulai kena diabetes, kena ginjal dan sebagainya. Tubuh kita tuh akan mengalami amortization. Ya, mulai terjadi penurunannya itu di umur 30 tahun adik-adik sekalian. Ya. Kualitas jantung, kualitas sistem ginjal dan sebagainya itu turun di umur 30. Jadi kalau misalnya kita lifestyle-nya tidak terbentuk dari kecil, ya maka akan penurunannya akan lebih cepat. Nah, bagaimana coach kalau memang kita ya misalnya para pembina nih ya udah umur 40-an ya bisa ditingkatkan pelan-pelan lagi. Jadi jangan terlalu overacting, berlebihan, bernafsu, tenang aja. Salon aja. Pelan-pelan bangunin dulu, nyamannya dulu, senengnya. Ya. Jadi ya jalan dulu, nanti jogging dikit, tapi rutin, disiplin, bangun komitmen. Ya, talk with your heart. Ya, kamu harus berbicara sama hati kamu. Saya harus olahraga nih. Kalau nggak olahraga nanti resiko sakit, kasihan anak-anak saya gitu. Ini harus disampaikan untuk para pembina. Karena pembina ini, para guru ini penting banget ya, sehat bugar. Karena kenapa? Ngajarin anak-anak dengan multi karakter. Butuh kesabaran yang tinggi. Kalau nggak sabar, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Jadi logikanya, ilmunya ntar nggak keluar sempurna. Jadi harus benar-benar dijaga fisiknya. Ya, jadi saya secara pribadi pun begitu ya. Banyak urusan ya harus banyak meningkatkan kualitas fisiknya. Kalau kualitas fisiknya nggak prima ya otomatis resikonya ya sepaneng terus di mana-mana. Ya, khusus adik-adik yang masih remaja nih, SMP, SMA yang terjadi peningkatan hormon sekundernya, ya, kalian lagi senang lawan jenis dan sebagainya, untuk menjaga itu semua ya olahraga, aktivitas fisik, ya, nutri. Karena kenapa ya? Sedang tumbuh kalian, ya, dari sisi fisiknya, ototnya lagi bagus. Nah ini fase penting. Jadi kalau dalam ilmu pertumbuhan dan perkembangan gerak, ya, usia SD bawah itu fase multilateral. Ya, kelas 4 ke bawah tuh. Kelas 4 sampai SMP itu udah mulai terjadi pertumbuhan-pertumbuhan sekunder. Makanya disebut fase spesialisasi. SMA itu 16-17 itu mulai achievement, prestasi. Ya. Jadi kalian yang mungkin masih SMP, kalian udah spesialisasi, harus memperkuat, membentuk dirinya, membentuk lifestyle. Ya, sudah mulai berlatih, mulai latihan yang gerakan sempurna, yang SMA udah mulai high performance sebenarnya. Ya, makanya zaman dulu Ali bin Abi Thalib udah menjadi komandan perang karena umur 16 sudah high performance Ali bin Abi Thalib dari sisi kapal ininya, fisiknya. Tak mungkin seorang jenderal paling lemah, tidak mungkin. Ya walaupun dikabarkan bahwa beliau badannya gemuk gitu, tapi dia lincah. Ya kalau misalnya kayak pemain silat Sammo Hung gitu ya, pemain silat Cina Sammo Hung mungkin. Ya, badannya lincah, bisa salto dan sebagainya gitu. Pasti orang luar biasa gitu, jadi pemimpin perang umur 16 tahun. Jadi kenapa para sahabat, para tabi'in-tabi'at pada masa itu, anak-anaknya di usia muda, Imam Syafi'i umur 13 tahun, ya sudah luar biasa, sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal hadis dan sebagainya, fisiknya kuat, latihannya panahan. Jadi jangan sampai adik-adik sekalian, kalian remaja, para pengurus OSIS, ya kalian harus lebih aktif. Ya, lampiaskan kegiatan-kegiatan atau aura emosi kalian pada kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, olahraga, aktivitas organisasi, insya Allah ya tubuh kita akan lebih nyaman. Jadi ini free fund yang saya sampaikan pada adik-adik sekalian dan para pembina, bahwa kesehatan kebugaran adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah modalitas. Tubuh kita yang paling besar dan paling kelihatan ya fisik kita gitu.
Jadi kalau modalitas fisik ini nggak dijaga, ya kufur nikmat kita. Mukmin yang kuat ya lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, jadi kita harus perkuat ini ya, karena ya insya Allah Allah akan mencintai orang-orang yang kuat. Kenapa? Orang kuat pasti produktif lah insya Allah. Ya, atlet ya produktif dia untuk meraih prestasi. Ya, kita anak-anak muda ya akan produktif, akan banyak karya-karya besar yang akan kita tampilkan ketika kita sehat dan bugar. Ya, yang terakhir yaitu pada saat puasa, bagaimana latihan pada saat puasa? Puasa itu latihan kalau saya nyamannya dan menurut secara empirik ya atau secara pengalaman pribadi saya itu lebih enak pagi. Ya, kenapa pada saat pagi hari ya kan kita habis sahur 1 jam space 5:30 saya habis sahur atau subuh tidak langsung tidur ya, jadi hati-hati kalau langsung tidur yang kan nimbun adalah lemak ya, bahaya, lemes nanti badannya. Makanya dulu saya punya riset pada saat S1 saya atau gelar sarjana saya itu tentang puasa dan olahraga. Nyata orang yang puasa saja dan tidur itu gula darahnya lebih cepat turun dibandingkan orang yang olahraga dan berpuasa dan berolahraga. Ya, porsinya nggak usah banyak-banyak, 20 menit, 30 menit, ya nggak harus high performance, high intensity, enggak. Ya, Anda cukup aktivitas 30 menit, ya. Kalau saya sudah biasa, saya latihan setiap harinya 1,5 jam. Karena saya sudah biasa. Kalau yang belum terbiasa, lakukan 20 menit dulu, 30 menit dulu. Kenapa coach harus 20 menit? Karena 20 menit itu masih fase mengambil energi yang namanya glikogen di dalam darah atau gula darah. Ya. Kalau misalnya mau nurunin lemak harus main di atas 20 menit. Ya, supaya lemaknya diambil gimana? Latihannya lebih dari 20 menit. Baru diambil namanya asam lipid atau asam lemak di dalam darahnya. Makanya LDL yang di dalam darah kita, kolesterol itu diambil jadi energi. Ya, pada saat kita latihan lebih dari 20 menit. Ya, kalau latihan cuma di bawah 20 menit, cuma jalan santai, nggak zona trainingnya nggak dapet, ya maka ya otomatis tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam tubuh kita. Jadi pagi hari ya sangat penting. Kemudian juga jangan lupa kalau kita mau olahraga, misalnya hari ini besok mau program olahraga nih paginya, ya banyak minum air putih, dicicil tapi jangan blek ya, begah juga. Ya, pelan-pelan ya. Misalnya setiap berapa menit minum sedikit, ya bisa 2 gelas, 3 gelas ya bagus lah. Sehingga tidak terjadi hydration. Jadi banyak orang yang diet yang salah nih, ya hydration. Kenapa? Airnya turun dalam tubuh. Tubuh kita tuh 60% air. Ya, orang yang kurus, ya bisa, yang cepat kurus tuh, ya airnya berkurang, bukan lemaknya. Jadi lemaknya masih tebel tuh. Makanya banyak orang yang diet saja tanpa latihan, ya resikonya tadi badannya bukannya bagus malah jelek. Makanya harus seimbang, ya diet, kemudian dibarengi dengan olahraga dan lain-lain. Kalau olahraga malam hari, mana olahraga sebenarnya kapanpun boleh. Yang penting kondisi kita fit. Jangan lagi nggak fit, Anda olahraga, ya otomatis imunnya akan lebih cepat turun, dan cepat drop, maka yang terjadi adalah akan terserang penyakit. Pokoknya tubuh kita tuh punya benteng. Bentengnya bisa tembus ketika kita nggak jaga. Ya, jadi kalau kita jaga dengan baik, maka ya penyakit itu akan bisa dilawan oleh kita semua. Baik, itu mungkin pembuka dari saya ya, tentang kesehatan kebugaran. Saya senang biasanya kalau tentang kebugaran, kesehatan, ya para adik-adik remaja dan pembina, senang untuk bisa berinteraksi. Ya silakan, nanti dibuka sesinya supaya lebih banyak interaksinya, mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Coach apa yang disampaikan tadi ya. Ini alhamdulillah di chat sudah ada beberapa pertanyaan tuh Coach. Itu bisa baca langsung atau dibacakan? Boleh bacain. Bacain ya. Baik. Ya. Nah, yang mau bertanya silahkan bisa di chat dulu ya, biar nanti lebih bisa dipahami itu kan. Yang pertama dari ini ya. Assalamualaikum Ustaz, Afan Ana Farel Irianda Utama, asal sekolah SMP IT Insan Cendikia Jayapura. Wah, jauh di Papua ya. Ingin bertanya tentang apakah anak muda yang hipertensi dan gendut akan mendapatkan resiko stroke saat besar nanti. Syukron. Nah, satu dulu silakan. Jawab dulu. Baik. Ya, jadi
kalau misalnya ya tadi karena kita orang tua kita kan parameter anak sehat itu gendut ya. Ya sama sebenarnya kalau saya parameter itu enggak terukur tuh. Ya. Gendut, gemuk, makanya dulu mungkin waktu kecil anak ini sering dikasih makan, makannya harus banyak, makannya banyak, nasinya banyakin gitu. Ya sebenarnya nggak harus kalau kita paham nutrisi yang banyak untuk anak-anak ini bukan hanya sumber karbohidratnya tapi aspek-aspek yang lain ya multivitamin dan sebagainya begitu kan, lauknya harus diseimbangkan gitu ya, jadi balance lah, seimbang. Cuman akhirnya ya tadi mindset atau pemikiran orang tua kita bahwa anak gemuk itu wah berarti sehat, bagus, berarti orang tua yang ngerawat. Kalau kurus berarti kurang vitamin ya, orang tua yang ngerawat. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Ya banyak yang sebenarnya kasus yang terjadi. Yang paling cepat itu yang terserang buat anak-anak itu diabetes. Sebenarnya. Ya. Hipertensi itu bisa terserang pada usia-usia di atas 20 sebenarnya. Tapi diabetes itu bisa lebih cepat, bisa belasan tahun. Jadi hati-hati adik-adik sekalian yang mungkin badannya agak obes, ya itu bisa. Karena kenapa? Orang diabetes terjadi kerusakan sistem pankreas. Kita punya organ yang namanya pankreas, yang tugasnya mengeluarkan insulin. Nah, ketika kalian kecil, makannya banyak banget, maka pankreas ini akan memproduksi insulin yang banyak untuk menstabilkan gula darah kita. Gula darah kita tuh antara 80 sampai dengan 120 desiliter. Kalau 80 ke bawah itu disebut hipoglikemik, kalau 120 ke atas disebut hiperglikemik. Ya, jadi yang normalnya 80 120. Allah menciptakan hormon insulin di dalam tubuh kita untuk menseimbangkan gula darah kita. Supaya gula darah kita antara 80 120. Jadi di usia muda adik-adik sekalian ya, itu diproduksi terus di pankreas. Ya, kalau lagi puasa gini ada hormon yang namanya hormon glukagon. Gula darah kita turun, nanti ada hormon glukagon lagi menyeimbangkan. Jadi badan kita tetap fit. Makanya itu hanya keluar pada saat berpuasa dan berolahraga. Ya, ini udah dibuktikan. Ya. Jadi kalau berikutnya, Coach. Ya, masih banyak pertanyaan nih. Oh ya, makanya tadi hipertensi kemungkinan terjadi pada usia 20-an dan ya harus segera dibangun lifestyle baru. Ya makanannya harus ya dijaga, yang kedua aktivitas begitu. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya bacakan lagi nih. Assalamualaikum Coach, ini saya mau bertanya nih, untuk memperkuat otot, ya untuk memperkuat otot kita pastinya dengan olahraga. Namun biasanya saat olahraga stamina berkurang, terutama bermain panahan. Coach tolong kasih tips agar stamina konsisten terjaga saat berlatih panahan di bulan Ramadan. Daripada alat panahnya nganggur, Coach. Nah, silakan. Ya. Jadi kalau bicara stamina, itu bicara masalah sistem kerja jantung, otot jantung. Makanya banyak misalnya nih, kalau orang menganggap pemanah, kalau panahan itu kan cuma gini-gini doang, Coach, gitu kan. Berarti gerakannya gini-gini aja, nggak usah jogging. Salah. Ya, namanya sebuah latihan itu harus komprehensif. Tubuh kita tuh utuh, komprehensif, satu kesatuan. Dan yang paling penting karena tadi jantung ini menyalurkan energi, stamina itu berkurang kenapa? Otot kita bisa narik panahan lama-lama capek banget karena tadi ya saluran nutrisinya, dorongan nutrisi oksigennya tidak maksimal karena sistem otot kerja jantungnya juga tidak bagus. Detak jantungnya nggak nyampe tuh, atau mungkin sistem pembuluh darahnya terhambat karena banyak kolesterol di dalam darah. Makanya saya sangat menyarankan, ya sekarang kemarin kebetulan saya di PB Perpani hari ini sebagai Bimpres, evaluasi kita di Filipina, banyak tim atlet kita, tim atlet nasional itu, ya, yang juara itu yang kardiorespiratorinya atau sistem kerja jantungnya yang bagus, high performance-nya bagus untuk jantungnya. Jadi makanya ya wajib, ya apalagi kalian yang udah serius, ya tadi latihan joggingnya wajib, interval training, kasih porsi seminggu 3 kali 30 menit aja, latihan kerja jantung. Ya, speednya pelan, lama-lama kenceng, ya bisa lari, bisa jogging. Nah, itu akan meningkatkan stamina. Stamina kita akan bertambah. Ya, sama para orang tua, para pembina juga tuh, tingkatin stamina ya tadi, kerja jantung, kuatin jantungnya. Ya, maka otomatis suplai nutrisi, suplai oksigen akan bagus ke dalam seluruh sel-sel tubuh kita. Sehingga tadi ototnya akan optimal.
ya. Jadi jangan sampai tidak ditiadakan tuh, ya. Misalnya kita untuk pemanasan hanya 5 menit ya jogging atau 10 menit. Nanti habis latihan lakukan lagi jogging. Ya untuk latihan fisiknya 20 menit ya dengan gerakan-gerakan yang unik-unik banyaklah di YouTube dan Google ya. Begitu. Silakan. Oke, super sekali. Selanjutnya Coach, ini dari Satria, SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Mau Ya. nanya Coach, saat saya olahraga biasanya pusing Coach. Kenapa ya? Ya. Biasanya 20 menitan. Terima kasih. Nah, di Baik. olahraga pusing nih Coach. Gimana Coach? Oke. Ada istilah dalam olahraga itu overuse dan overtraining, ya. Jadi overtraining berarti aktivitas olahraganya terlalu tinggi, terlalu over, sehingga mengakibatkan tadi kalau pusing itu yang jadi kita punya istilahnya ada keletihan. Keletihan itu ada 3. Pertama peripheral fatigue atau keletihan otot, yang kedua fatigue in joint atau keletihan sendi, yang ketiga central fatigue atau keletihan otak. Ya. Jadi pertama yang terjadi kalau kita olahraga kalau udah capek otot pegel. Kalau otot pegel kalau masih dipaksain yang terjadi sendinya jadi sakit-sakit nyeri ya. Yang terakhir terjadi central fatigue atau cedera otak, yaitu udah mulai pusing, keringat dingin, ya, kemudian mata kunang-kunang. Nah, itu harus sudah stop nih. Nggak boleh. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi tadi bebannya atau intensitasnya berlebih. Latihannya terlalu over, ya. Biasa joggingnya pelan-pelan nih, joggingnya lari kencang karena temannya kencang. Atau misalnya yang cowok, wah ada gadis-gadis nih, biar mantap, wah larinya kencang, ya kan? Nah ini nggak boleh. Jadi harus ada program yang jelas latihan, ya. Latihannya step by step lah ya, pelan-pelan dulu, menengah, baru high, ya tinggi. Ya sama mau push up juga pelan-pelan dulu. Kalau enggak ya pegel. Kalau udah pegel sakit. Ya resikonya peripheral fatigue tadi. Ya bisa sembuhnya lama. Wah ini dadanya jadi nyeri ya. Itu karena yang terjadi tadi peripheral fatigue atau sore muscle, yaitu ototnya yang kaget dikarenakan aktivitas yang tidak biasanya dilakukan diberikan. Nah itu dampak dari pusing-pusing tadi ya, central fatigue. Oke, super sekali. Masih banyak nih Coach, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, masih ada ini waktunya kan? ada pertanyaan lagi dari Salsabila dari Lampung. Dia menanya gini Coach, Ya. apakah kalau olahraga itu harus terpapar sinar matahari? Nah, ya. Gimana tuh jawabannya? Baik. Ya, jadi sinar matahari yang bagus itu jam 8 sampai dengan jam 9. Ya, kalau kemarin bilang jam 10 ya. Sebenarnya sinar matahari itu kalau yang bagus buat yang UV-nya paling maksimal itu jam 8 sampai jam 9 ya. Itu menurut riset dan sebagainya, walaupun kemarin ada yang nyebutin jam 10 dan sebagainya. Kalau di Indonesia jam 8. Jadi bagus banget ya kalau misalnya kita terpapar sinar matahari karena akan menghasilkan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh bisa menghasilkan vitamin juga. Ya. Jadi bagus ya kita terpapar matahari. Tapi kalau misalnya ya kita latihan dengan panas banget yang tinggi di siang bolong ya risikonya apa ya? Bisa jadi kalau kalian yang nggak mau hitam ya akan jadi hitam kulitnya. Ya. Kemudian ya kalau terlalu sering banget ya tadi akan terjadi iritasi. Ya makanya harus pakai sunblock ya, harus pakai pengaman-pengaman yang lainnya ya. Jadi kalau enggak ya tadi resikonya iritasi. Ya saya juga pernah ngalamin dulu, saya kan panahan ya, panahan berjam-jam, panas terik, makanya harus pakai topi pengaman. Ya apalagi muka kita lebih tipis kulitnya. Kalau tangan kulitnya lebih tebal. Ya jadi harus pakai sunblock tuh, tangan, muka ya, dan pakai topi. Jangan terus-menerus karena juga beresiko bisa kalau ada resiko kanker atau setelah genetik kanker ya bisa beresiko kena kanker juga, kanker kulit. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya nih Coach. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Kak, mau tanya, kan pas liburan nih kan jadi males tuh buat ngapain, apalagi buat mandi. Waduh. Nah, kalau nggak mandi itu berpengaruh nggak sama metabolisme tubuh dan fungsi otot di dalam tubuh? Nah, silakan. Ya. Ya, kalau nggak mandi akan bermasalah sama lingkungan, ya. Ya, kecoa, yang lain-lainnya yang jelek-jelek tuh senang banget sama kita, ya. Kalau manusia yang lain akan ya menjauh ya karena ya akan auranya nggak bagus. Ya pertama
itu akan bermasalah. Kenapa ya? Tubuh kita kan menghasilkan sekresi yang berupa keringat ya. Ya, keringat ini keluar terus tuh. Ya, karena dia sekresi atau zat buang. Ya. Jadi kalau kita nggak mandi, wah, semakin lengket badan kita. Ada garam di situ. Ya, kalau misalnya daerah paha, daerah ini akan mengakibatkan iritasi, lecet dan sebagainya. Jadi kalau terus-menerus ya akan mengganggu permukaan tubuh kita lah, jadi nggak nyaman dan juga ya akan beresiko juga terhadap penyakit. Penyakit senang sama yang kotor, ya. Dan juga jin dan setan juga senang sama yang kotor-kotor kan, ya. Jadi ya usahakan disiplin ya, pagi sore tetap mandi. Karena gini, habis bangun tidur, ya malam itu kan recovery. Sel-sel kulit kita berganti tuh malam hari. Jadi kalau makanya sholat qiyamul lail itu bagus, bisa mencerahkan muka, karena pada saat itu muka kita sedang fresh, sedang terjadi pergantian. Makanya orang yang sering sholat malam itu mukanya lebih cerah. Ya bagus banget tuh. Ini kalau dalam sisi metabolismenya. Makanya kalau kalian nggak mandi, wah tubuh kalian tuh berarti udah sampah-sampah semua tuh, nggak bersih. Ya karena ya tadi sistem habis recovery-nya, habis perbaiki. Ya sama kayak ular, kita pergantian kulit juga itu malam hari. Ya kita nggak sadarin aja sebenarnya kalau gini-gini udah banyak tuh. Makanya sabunan dan sebagainya ya itu bisa bagusin ya. Kalau enggak ya tadi akan bisa iritasi dan mudah bakteri masuk. Ya, jadi mukanya mungkin mohon maaf ya nanti kotor, jerawatan. Ya apalagi kalian yang lagi muda nih, minyak-minyaknya kan lebih banyak keluar. Tadi hormon sekundernya lagi banyak-banyaknya. Jadi kalau kalian nggak disiplin mandi ya dekil jadinya. Ya. Dekil and the kumel. Ya, oke. Lanjut ya. Ya. Pertanyaan berikutnya nih. Jadi gini Kak, saya ini menurut pengalaman pribadi, saya ini kalau pagi susah untuk olahraga, susah untuk menggerakkan badan di pagi hari. Nah, itu kenapa Coach ya katanya? Oh gitu. Jadi pengalaman pribadi kalau pagi-pagi susah dia olahraga itu. Oke, susahnya jadi gini, ini kan kalau bicara masalah itu kan emosional tuh, masalah motivasi ya. Ya, yang udah saya sampaikan hari ini, kenapa pagi kalau ada punya waktu kita berolahraga, karena pagi adalah waktu di mana gula darah kita lagi rendah-rendahnya. Ya, ketika gula darah kita rendah, maka sumber energi selanjutnya adalah lemak. Nah, inilah waktu yang efektif untuk menggerus lemak-lemak dalam tubuh. Oh, kok saya nggak berlemak, saya kurus? Belum tentu. Banyak orang kurus kena diabetes, banyak orang gemuk kurus kena hipertensi, banyak. Karena kenapa? Komponen dalam kita nggak tahu. Di dalam pembuluh darah kita, ya makanan kita belum teratur. Ya kalau makanan atlet mungkin disiplin, ya nggak ada lemaknya nggak tinggi dan sebagainya gitu kan. Kalau kita kan olah-olah gorengan aja udah habis 10 semalam, ya kan, belum yang lain-lain gitu kan. Ya pastilah masuk di dalam tubuhnya ada LDL. Makanya untuk menyeimbangkan tubuh kita ya aktivitas fisik di pagi hari, ya usahakan gitu. Misalnya ya mungkin habis subuh masih tidur setengah jam atau 1 jam, selanjutnya udah ya mumpung PSBB kayak gini, jalan, lari di depan rumah, main bulu tangkis sama keluarga dan lain-lain. Begitu. Oke, siap. Ini masih banyak banget nih. Berikutnya dari SMP Abu Bakar, namanya Darin. Ya, dia menanyakan bagaimana olahraga yang baik untuk pengidap gejala anemia, Coach. Nah, silakan. Ya. Baik. Jadi sama ya, sebenarnya anemia ini kan sistem recovery tubuhnya ya. Jadi sel darah merah itu dihasilkan oleh tulang. Ya, jadi salah satu fungsi tulang menghasilkan sel darah merah. Jadi kita nggak boleh sepele ini tulang. Nah, tulang ini memperkuatnya dengan apa? Yaitu melakukan compression atau tekanan. Jadi mohon maaf, orang-orang yang sering lemah, anemia gitu ya, dikarenakan tadi sistem tulangnya nggak bagus nih. Ya, tulang itu punya sistem metabolisme dan cara memperkuatnya adalah di compression. Compression itu ditekan. Bagaimana ditekan? Ya tadi olahraga. Jadi ketika kita melakukan gerakan, ya akan terjadi penekanan tulang. Tulang kan bagus tuh. Tulang itu juga sel. Jadi kalau di compression maka akan betul. Makanya kalau yang mau tinggi badan, tadi gerakin tubuhnya. Ya, aktivitas fisiknya, tinggi badannya akan bagus, apalagi nutrisinya bagus, kaliumnya, kalsiumnya bagus, zat besinya bagus, maka insya Allah ya akan lebih
bagus, ya. Jadi orang yang anemia tadi karena aktivitas fisiknya kurang dan malam hari tidurnya bisa jadi nggak berkualitas sehingga proses recovery sel-sel darah merahnya produksinya kurang bagus. Makanya dijaga lagi lifestyle-nya, nutrisi makanannya, ya untuk menambah darahnya bagus, ya kemudian aktivitas fisik dijaga. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau kondisi anemia itu masih bisa dikontrol atau masih bisa diperbaiki lah, ya tidak akan beresiko panjang. Biasanya orang anemia, mohon maaf, badannya agak kurus atau istilahnya underweight, ya. Jadi kalian harus tingkatkan metabolismenya sehingga diperbaiki lagi, recovery lagi, insya Allah akan bisa hilang juga. Oke. Lanjut. Selanjutnya, ini dari Fursan Robani dari SMP ITS Sifa Subang. Dia menanyakan begini, apakah ketika seseorang melakukan sit up, tubuh tidak meninggi? Karena saat saya sedang latihan fisik, teman saya bilang seperti itu, Syukron Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Halo Ustaz? Wah, ini ada kendala koneksi sedikit mungkin dengan beliau. Ya, baik ke teman-teman sekalian, silahkan yang ingin bertanya tetap ya, chat saja di bawah biar lebih cepat. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, nanti silahkan akan dijawab oleh coach kita, Coach Rizal Siregar, ya, yang beliau ini memang pakar dalam bidang olahraga. Jadi apapun yang sekiranya perlu ditanyakan, tanyakan saja di chat yang ada di Zoom ini, sehingga nanti akan dijawab tuntas oleh beliau seperti itu. Ya, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, yang belum, silahkan bisa tulis langsung ya. Karena kalau nanti ngomong satu persatu kayaknya waktunya terlalu panjang, jadi silahkan dituliskan di chat situ apa yang akan Anda tanyakan, akan teman-teman tanyakan. Gitu. Ada kan di bawah ya chatnya ya? Kelihatan semua kan? Ya, oke, silahkan sambil nunggu Coach Devizal masuk kembali, ini silakan yang akan bertanya bisa dimasukkan ke dalam chat, nanti akan dibahas tuntas. Dan yang teman-teman hari ini tidak bisa masuk dalam Zoom, nanti jam 12 siang kita akan tampilkan live-nya di YouTube, jadi bisa diakses oleh teman-teman yang lain. Ini kebetulan kita ada sekitar 2.600 peserta yang akan mengikuti kegiatan seminar kita dari Rabu besok. Jadi untuk Rabu besok, insya Allah kita akan live langsung. Ya, live langsung. Jadi yang di Zoom tetap akan ada 100, sisanya nanti live streaming di YouTube, sehingga bisa sama-sama berinteraksi menggunakan Zoom ataupun menggunakan YouTube. Gitu. Nah, hari ini mungkin kita siaran tunda dulu, karena memang sedang dalam proses perbaikan sistem terus, sehingga nanti pada saat besok pelaksanaan kita sudah bisa maksimal kembali. Gitu. Ya, baik. Ini sudah banyak yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Saya coba konfirmasi dulu ke pembicara kita ini. Sudah masuk kembali, Ustaz Depriza? Sambil nunggu, silakan bisa ditambah lagi chatnya yang akan bertanya. Saya coba hubungi dulu sebentar, beliau. Ya, sebentar kita lihat lagi. Tadi beliau sudah bergabung kembali. Baik. Ya, oke. Paketnya kehabisan. Ya, silakan. Siap, lanjut saja.
Nah, tadi saya Ya, mau mangga. pertanyaan sudah banyak banget ini yang nanya nih. Saya lihat dari atas Ya. lagi. Tadi sampai wah masih banyak banget nih. Jadi kita lihat dulu ini ke atas tadi belum kebaca nih masih banyak ini. Tadi 20 udah, ini sudah. Ah, ini dia. Dari Lampung saat ini SMPT Insan Mulia, namanya Mufidah Hana. Dia bertanya, Ya, olahraga apa yang dapat dilakukan untuk meninggikan tubuh walaupun di rumah saja saat sukron katanya. ya. Baik. Tadi yang saya sampaikan ya, inti meninggikan tubuh itu intinya adalah bagaimana mengkompresi atau menekan tulang. Ya, jadi latihan apapun sebenarnya akan berpengaruh. Ya, jadi tulang kita kan nggak tinggi cuma kaki doang, ya. Ya, tapi semuanya komponen. Makanya semuanya harus diaktifkan. Ya. Jadi bukan masa kalau kakinya doang yang panjang ya, misalnya orang menganggap bahwa wah kalau tinggi badan harus latihan jumping jack atau pakai skipping, ya. Tidak, semua komponen fisiknya ditingkatin. Jadi intinya apa? Latihan fisik. Ya bisa tadi latihan ototnya, resistance training, latihan kardio dengan berlari, ya, bulu tangkis, pokoknya sistem tubuh kita bergerak, maka otomatis pertumbuhan tulang kita juga akan sama-sama meningkat. Begitu. Oke. Jadi yang penting jaga latihannya dan disiplin tadi minimal seminggu 3 kali, ya. Oke, selanjutnya Coach, ini ada yang nanya lagi. Coach, gimana tipnya untuk yang ingin mempergemuk badan? Nah, gimana caranya nih Coach? Ini ada yang kurus pengen Ya. gemuk, yang gemuk pengen kurus ini ditanya. Ya. Jadi kalau yang kurus tadi yang saya sampaikan bahwa Anda mungkin ya dari sekalian genetiknya kurus tadi. Bagaimana biar kelihatan gemuk, Coach? Ya, kalau mau gemuk, yang digemukin bukan lemaknya, tapi yang digemukin adalah ototnya. Ya, supaya lebih berisi. Bagaimana gemukin otot? Ya, pertama, tingkatin ototnya ya, kerja tadi resistance training, ya push up, latihan pakai dumbbell, ya yang ringan-ringan. Kalau kalian SMP ya ringan-ringan dulu, ya. Latihan dumbbell atau fitness di tempat fitness itu boleh diberikan bagi anak-anak yang usianya 15 tahun ke atas. Karena khawatirnya kalau Anda berlebihan latihan fisik yang beban berat, itu akan menghambat pertumbuhan juga. Ya, karena terlalu over, ya. Jadi kalau latihan cuman ya beban ringan 2 kilo, 3 kilo ya dengan repetisi yang banyak, ya itu lebih baik. Nah, itu akan meningkatkan volume otot. Jadi badan kalian akan lebih berisi, ya. Yang tadinya kurus cuman tinggal tulang sama daging dikit ya, bisa lebih berisi lagi. Nah, yang kedua nutrisinya. Makannya asupannya apa ya? Kayak protein hewani dan nabati. Kalau yang hewani dari ayam, daging, ikan, omega, salmon dan lain-lain. Kalau yang nabati tadi kacang hijau, ya, makan kalau misalnya tadi kacang hijau, tempe, nah bagus tuh. Susu, ya susu kedelai, susu susu dari hewani boleh juga. Nah, jadi kalau ini seimbang, insya Allah ototnya akan bertambah, tapi latihannya juga harus dijaga. Baik, lanjut. Berikutnya dari Pipit Mertania dari SMKIT Fitrahaniah Bekasi. Nah, beliau ingin bertanya, apakah remaja yang katanya sedang dalam masa pertumbuhan diperbolehkan untuk diet, Coach? Nah, silakan. Ya. Ya, jadi diet itu apa sih? Maknanya diet itu manajemen, ya adik sekalian. Manajemen makan. Jadi diet itu bukan mengurangi makan, tapi menjaga makanan. Kalori yang keluar harus seimbang dengan kalori yang masuk. Itu diet namanya. Ya, kebetulan saya ngajar ilmu gizi selama 8 tahun ya. Jadi manajemen makanannya. Kalau kalian banyak aktivitas fisik ya tadi misalnya mau ngegedein ototnya, berarti kan makanan asupannya manajemen dietnya yaitu banyakin protein. Ya, kalau misalnya tadi mau menurunkan lemak, berarti manajemennya apa? Karbohidratnya dikurangin, gula-gulanya dikurangin, ya nasi putihnya dikurangin atau dikonversi, ganti yang lain, pakai buah-buahan, pakai kentang,
nasi merah dan lain-lain. Jadi intinya itu manajemen diet. Untuk remaja gimana ya? Diet buat siapa aja silakan. Yang penting tadi apa arahnya, apa fokusnya, buat manajemen apa? Oh saya badannya agak gombior nih, lalu berlemak, ya berarti ya tadi kadar karbohidratnya kurangin atau diganti, dikonversikan. Banyak karbohidrat yang indeks glikemiknya atau kandungan gulanya lebih rendah, ya nasi merah, kentang, itu bisa diganti. Nasi putih itu indeks glikemiknya paling tinggi. Makanya orang Indonesia itu hampir riset tahun 2000-an saja itu 30 juta itu terserang diabetes mellitus kedua. Bahaya, ya. Jadi kita banyak kena ini karena kita senang banget nasi putih, nggak makan nasi putih nggak makan gitu. Padahal masih banyak karbohidrat lainnya, ada singkong, ada ubi, ada macam-macam, itu bisa kita konversi ke arah sana. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas, ini dari Nur Habisa, SMPT Alfitian Median. Oh, dari Medan, Horas. Dari Medan, Horas. Saya sering melihat teman saya pingsan waktu upacara, padahal dia termasuk berstamina tinggi dan juga sudah sarapan. Itu bagaimana, Ustaz? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi lagi? Terima kasih. Nah, ya. Pingsan di upacara nih. Ya, jadi kalau stamina tinggi pingsan, nah coba kelitikin ya, bangun gak? Ya, biasanya orang stamina tinggi, apapun kondisinya ya pasti ya suplai oksigennya bagus. Orang yang pingsan ini kan tadi suplai oksigennya kurang. Jadi ada pembuluh darahnya tidak lambat. Kalau orang staminanya tinggi, suplai darahnya bagus, suplai oksigennya juga bagus. Ya, kita lemas, ngantuk, ya suplai oksigen kurang ke otak. Tadi orang yang pingsan kenapa? Ya tadi dia terjadi sekresi, banyak cairan keluar, udah itu tadi belum makan, ya energinya nggak ada, habis di perutnya, maka pusing, dari central fatigue, ya udah langsung pingsan. Makanya istilahnya kalau pingsan itu overtraining sebenarnya, atau tadi dia tidak bisa menerima beban, ya. Nah, bagaimana caranya ya? Tadi kalau kita mau beraktivitas ya seperti upacara kan mungkin 30 menit. Ya kalau yang adik-adik mah sebenarnya biasa gitu. Bisa jadi mungkin ada masalah depresi, masalah mental, itu banyak banget faktor. Jadi saya pikir kalau kalian yang masih kelas SD, SMP, ya faktor fisiknya bagus, kecuali tadi yang tidak terlatih. Ya, jarang olahraga, ya kena paparan matahari, tadi udah keluar cairan, ya cairan keluar kan terjadi hydration. Kalau udah hydration tadi resiko central fatigue-nya lebih besar. Makanya orang bisa bertahan nggak minum itu cuma 7 hari. Ya. Tapi bisa bertahan nggak makan itu 30 hari. Yang penting minum penting. Karena tubuh kita terdiri dari cairan dan butuh cairan untuk proses metabolisme. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya Coach nih. Ada pertanyaan lagi dari Alifa Rahma. Assalamualaikum Coach, mau nanya olahraga apa yang bisa mengecilkan perut dan pipi? Mana kira-kira? Ya, lemak itu sebenarnya satu kesatuan ya dari sekalian, bisa di mana saja, ya. Tapi yang paling kentara lemak itu ya di perut dan juga di muka, ya. Itu paling kelihatan sebenarnya, ya. Artinya bagaimana lemak bisa berkurang? Ya pertama latihan yang paling efektif untuk mengerus lemak yaitu latihan kardio atau latihan ya seperti tadi jogging, ya, kemudian naik sepeda, itu sangat efektif, ya. Jadi nggak ada tuh latihan pipi kan nggak ada ya, pipi nggak bisa dilatih ya. Mungkin begini gerak-gerakin nggak mungkin, ya. Jadi kemudian yang kedua perutnya dikencangkan. Apa latihan perut? Ya macam-macam, ada pull crunch, ada plank, ya, biar perutnya nggak gombior. Kenapa? Kalau perutnya terus dilatih, maka akan punya sistem sensitif, cepat kenyang biasanya. Tapi kalau perutnya nggak terlatih, maka ia akan gombior, ya. Jadi atau yang nggak kerasa kalau udah kenyang, karena perut kita tuh sangat fleksibel. Ya, perut membesar itu kan sangat mungkin besar banget ya. Misalnya kayak Putri, ya misalnya nanti kalau udah hamil kan besar, gitu. Yang cowok juga yang gendut gitu. Perut tuh sangat mudah untuk lentur, ya, sehingga harus dilatih. Dan menurut ACSM, American College Sport Medicine, dilatihnya tiap hari juga perut dengan aktivitas fisik macam-macam, gitu. Oke, selanjutnya nih, Coach ada dari Fiona, SMP Al-Izzah Sorong. Nah, dia bertanya begini.
kalau olahraga itu lebih baiknya sesudah makan atau sebelum makan? Terima kasih. Nah, Ya, tanya olahraga tuh. baik. Jadi peraturan makan sebelum dan sesudah olahraga itu peraturannya 1 jam. 1 jam setelah makan atau 1 jam sebelum makan. Ya, kemudian kalau kita mau makan 1 jam sesudah olahraga. Ya, misalnya kita mau olahraga nih, biasanya kalau nggak makan suka tadi lemes. Ya, biasanya orang yang nggak biasa gitu. Kalau saya biasanya olahraga itu ya enak perut kosong karena lebih ringan, karena udah biasa. Tapi kalau yang belum biasa biasanya makan dulu. Nah, makannya apa ya? Ya, makanan karbohidrat sederhana yang mudah dijadikan energi. Jangan makanan berat banget, ya kan? Makannya berat, nambah lagi kan, habis nasi padang dua porsi gitu kan. Ya pasti aktivitas olahraganya atau pasti aktivitas fisiknya nggak nyaman. Ya, jadi makan yang secukupnya, kemudian 1 jam space, nah baru olahraga. Nah, habis olahraga, ya mau makan, nanti 1 jam dulu. Coach, boleh nggak habis olahraga langsung makan? Nggak boleh. Karena apa? Tubuh lagi recovery. Lagi perbaikan, tiba-tiba masuk tuh makanan yang nggak sempurna, sistem pencernaannya, yang nggak akan dipakai. Ya, jadi 1 jam lagi. Nah, boleh mau makan buah, pisang, pepaya, yang gitu-gitu, atau susu coklat, nah boleh tuh. Ya, habis latihan boleh asupan-asupan yang sederhana tadi. Tapi kalau makan besarnya 1 jam setelahnya. Gitu. Oke. Baik, ini masih ada 7 pertanyaan. Berarti ini terakhir ya, teman-teman, jangan nanya lagi. Ini udah jam 11 lewat seperempat. Jadi saya habiskan pertanyaan yang ada di sini dulu. Jadi nanti yang belum nanya kita anggap sudah selesai, jangan nanya lagi ya gitu ya. Jadi ini kita habiskan sudah ada di chatnya itu. Untuk selanjutnya nih Coach, ada pertanyaan lagi dari Rafid SMPT Cahaya Insani Temanggung. Dia ingin bertanya, kalau olahraga sambil diet, apakah baik untuk tubuh? Nah, olahraga sambil diet nih kira-kira bagus nggak itu buat tubuh? Silakan. Ya, tadi olahraga sama nutrisi itu dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ya penting olahraga harus diet. Tadi apa diet? Manajemen. Olahraganya apa goals-nya? Mau ningkatin sistem kardiorespiratori. Berarti makanannya suplainya apa? Energi. Anda mau lari maraton misalnya, ya energinya harus lebih banyak. Ya, tambah proteinnya. Makanya sumber energi atau karbohidrat itu sebenarnya 60% dari asupan makanan kita. Ya, kemudian protein itu 30%, lemak 10%. Ya. Misalnya makan nih, sebenarnya kalau mau program yang normal-normal saja, nasi 1 kepel, lauk 1 kepel. Lauk ini protein sama sayur, ya, sama yang lain-lainnya. Tapi kalau lagi diet energi, ya ini bisa dikurangi 3/4 atau setengah. Ya, jadi tadi olahraga tergantung programnya mau kemana. Oh tadi mau besarin otot, ya berarti proteinnya harus lebih diperbanyak. Ya, asupan telurnya, misalnya tadi nggak bisa beli ayam yang 1 ekor, ya beli telur berapa biji kan, telur lagi murah nih 20.000, ya bisa. Tapi makannya jangan langsung 10, ya. Pokoknya coach nggak nyaranin kalian minum suplemen, ya suplemen misalnya whey protein atau belum, jangan. Ya, kalian cukup makanan-makanan yang ada di lingkungan kita yang natural, itu bagus. Ya, nanti kalau kalian butuh yang high performance banget, baru tuh di usia dewasa, ya atau jadi atlet, baru suplemennya butuh asupan besar. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, cukup yang ada di lingkungan hijau, inovasi yang lain. Jadi nutrisi sama olahraga penting. Ya. Oke, siap. Selanjutnya dari Siva SMPT Alfitian Pekanbaru. Nah, dia bertanya begini, mau nanya, apa penyebab timbulnya banyak jerawat pada masa pertumbuhan? Hanya karena hormon yang meningkat atau apa? Terima kasih. Jerawat, Seth. Baik. Ya, jadi adik-adik sekalian, tadi yang saya sampaikan bahwa fase remaja adalah fase tadi bertumbuhnya hormon, ya, hormon testosteron, hormon progesteron dari wanita, ya kan. Jadi ini sebenarnya akan tadi banyak, makanya saya bilang kalau nggak mandi ini bahaya nih, ya resikonya terhadap kesehatan kulit dan sebagainya, apalagi yang kentara ya wanita, muka ya, muka akan kelihatan gitu minyak, makanya harus rajin dibersihin.
ya. Ya, untuk menurunkan itu ya sebenarnya tadi banyak makan makanan yang lebih banyak serat dan vitaminnya. Karena keseimbangan tubuh kalian atau metabolismenya lagi terjadi perubahan yang drastis tuh dari masa kecil ke masa dewasanya gitu, ini remaja ini. Gitu. Makanya nutrisi vitaminnya lebih banyak supaya menyeimbangkan, ya. Kalau enggak ya keluar tuh itu ya jerawat yang banyak. Kalau 1-2 masih wajar lah ya. Tapi kalau yang sudah banyak ini udah masalah ya penyakit nih gitu. Tadi karena keseimbangan nutrisi kurang bagus. Makanya saya bilang ya rajin cuci muka ya. Makanya kalau udah remaja bukan hanya cuci tangan, cuci muka rajin. Ya. Makanya wudhu tuh dijaga terus lah gitu. Insya Allah mukanya bersih. Ya Oke. cerah kelihatannya. Jadi nggak pernah lepas dari wudhu gitu. Baik, selanjutnya nih dari Eki, SMPIT Al-Hidayah, Sumeneb. Nah, beliau menanyakan, saya tuh orang yang banyak makan, Coach. Tapi kenapa kok nggak gendut-gendut ya? Nah, itu apakah pola makan saya yang salah atau bagaimana? Silakan. Ya. Pertama, kenapa kita nggak gendut-gendut? Ya sudah makan, bisa jadi makanan yang kita konsumsi tidak diserap untuk menjadi protein atau pembentukan tubuh, ya. Karena mungkin tadi nggak beraktivitas fisik yang maksimal, ya. Atau mungkin tadi konten makanannya, ya tadi lebih banyak kuantitasnya daripada kualitasnya. Ya tadi nasinya lebih banyak, ya, makanya tepung-tepungan, kue, ciki, ya itu nggak ada vitaminnya. Yang jadi ya tadi cuman kenyang doang, lemaknya di dalam darah tuh. Kalau kamu kurus ya memang nggak akan kentara, lemaknya dalam darah. Ya tapi kalau lagi biasanya kan namanya high activity ya, nah, makanya asupannya lebih banyak protein. Ya, dibarengin dengan latihan fisik yang bagus, maka wah, kelihatan badannya lebih berisi. Ya, jadi lebih proporsional, ototnya bertambah ya volumenya gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, Coach, ada lagi nih. Ya, Dari Salsa, SMPT Al-Kautsar, Muko Bengkulu. Weh, Bengkulu jauh nih. Komuko, Bengkulu. Nah, dia bertanya begini, apakah makan di malam hari itu buruk bagi kesehatan dan metabolisme tubuh? Karena saya mendengar ada efek buruknya. Apa saja yang dampak makan di malam hari, Coach? Nah, tolong jelaskan nih, dampak buruk makan di malam hari kayak ini. Ya, baik. Jadi tubuh itu punya siklus, ya. Siklusnya pada malam hari adalah siklus recovery. Ya, siklus recovery. Makanya luar biasanya Ramadan, Allah ngasih kita Ramadan tuh tadi Allah ingin menjaga siklus tubuh kita biar sehat lagi. Saumun tasihu. Puasalah nih saya kamu akan sehat. Karena kenapa? Pada saat itu istirahat tubuh kita recovery. Sistem kerja lambung kita recovery. Ya. Dan pada manusia kalau siklus normalnya malam-malam itu memang tidak sel. Nah, jendela makannya atau jendela nutrisinya itu maksimal jam 7. Jadi kalau jam 7 lebih masih makan nasi goreng, masih makan sate padang, pecel ayam, pecel lele, resikonya apa ya? Tadi melakukan reabsorpsi di sistem lambungnya, ini akan beresiko terhadap sistem metabolisme. Ya otomatis banyak orang yang overweight, obesitas itu yang tadi makan malamnya terlalu dominan. Ya, makan yang paling bagus tuh pagi, ya, sama siang. Ya, kalau misalnya mau diatur ya pagi sama sore gitu kan. Jadi lebih bagus, ya. Jadi malam hari usahakan yang ringan-ringan. Kalau misalnya terpaksa harus makan karena lapar banget, ya minum air putih yang banyak. Ya, kalau enggak ya buah-buahan yang enggak banyak kalorinya gitu. Ya, kalau enggak tadi beresiko terhadap obesitas. Selanjutnya ini masih banyak buat nih. Saya acak aja lah, kayaknya kalau semuanya nggak selesai. Saya dari Fahri Asfar dari SMIT Al-Furqon Palembang ingin bertanya, olahraga seperti apa yang diperbolehkan selama bulan puasa dan kapan waktu yang tepat untuk berolahraga, Coach? Betul, saya. Ya. Baik, tadi yang saya sampaikan olahraga pada puasa ada 2 waktu. Pertama, habis subuh pagi. Yang kedua, sore hari menjelang berbuka jam 4. Ya. Itu bisa. Berapa lama? 30 menit cukup. Ya. Kalau kalian yang biasa udah high intensity atau biasa olahraga, tingkatkan intensitasnya lebih tinggi. Ya.
Kalau udah biasa ya kayak saya 1,5 jam masih oke, no problem, silakan. Saya di pagi hari pilihannya, ya. Kalau sore juga nggak masalah, karena tadi sore hormon glukagon lagi keluar, ya, atau hormon menstabil sistem gula darah dalam tubuh kita, ya sore hari, ya. Jadi nggak masalah di 2 waktu itu boleh latihan. Latihannya apa? Ya, kalau latihan yang ringan-ringan aja, ya. Mau jogging boleh, jaga supaya tidak terjadi penurunan otot kita. Karena resiko orang training atau tidak latihan terjadi decrease atau penurunan kualitas otot, fleksibilitasnya menurun dan sebagainya. Yang 4 faktor sehat tadi akan menurun kalau kita nggak berolahraga. Makanya harus dijaga terus, latihannya kardiorespiratory boleh, kekuatan otot boleh, latihan kelenturan juga boleh, ya. Oke, baik, terima kasih. Ini masih ada 12 pertanyaan, Coach. Kayaknya waktunya nggak mungkin ya, karena teman-teman nih, Dua dua lagi. Dua lagi ya. Berarti saya ambil paling terakhir aja, paling bawah nih ya. Nanti yang lain Japri aja. Baik, terakhir nih Nanti yang lain dari Japri. SMPT Lukmanul Hakim. Nah ini yang terakhir chat nih. Dia menanyakan begini, Ustaz. Apa efek insomnia ya? Ya, insomnia bagi kesehatan dan bagaimana caranya menghilangkan insomnia tersebut? Susah tidur. Susah ini. tidur ya? Ya. Susah tidur. Baik, ya. Orang yang susah tidur, ya tadi denyut jantungnya tinggi. Ya, denyut jantungnya tinggi. Coba aja, habis lari kenceng, suruh tidur nggak bisa kan? Karena tadi heart rate-nya besar tinggi. Ya, jadi apa nih problemnya? Bisa jadi masalah hypertension. Orang insomnia ini tegang, cemas, gitu kan. Untuk ngendorin ini semua, tadi sebenarnya aktivitas yang the mother of sport-nya, yaitu latihan kardio. Latihan aktivitas fisik yang sifatnya aerobik, ya senam, jogging, jalan. Nah ini bagus banget untuk tadi mengoptimalkan atau mengefektifkan kerja jantung. Makanya orang yang capek, ya kan, malam hari kan activity seharian, ya pasti akan ngantuk. Ya kayak saya latihan fisik tiap hari gitu kan, malam jam 9, jam 10 udah mulai ngantuk. Udah, itu tubuh. Itu namanya siklus tubuh. Tubuh akan mengalami rasa tired dan butuh recovery. Ya, jadi kalau kita nggak bisa tidur, berarti tadi denyut jantungnya kencang, rasa cemasnya tinggi. Orang yang tidurnya kurang bagus, ya pH tubuhnya juga nggak seimbang, akhirnya mudah sekali sakit. Resiko terserang penyakit itu sangat tinggi. Ya, apalagi yang tidak bisa tidur. Karena proses recovery sistem tubuhnya tidak terjadi dengan maksimal. Ini akan mengganggu sistem pertumbuhan dan sebagainya. Jadi usahakan tadi aktivitas nutrisi, istirahat, sama latihannya dijaga nih, 3 keseimbangan. Gitu. Oke, ya. Baik. Kayaknya cukup, Coach, ini karena sudah ada beberapa wilayah yang masuk waktu zuhur ya. Di Papua, siap. Di Kalimantan sudah masuk waktu zuhur. Masih ada 10 pertanyaan lagi yang mungkin kita nggak bisa bacakan ya. Nanti di forum yang lain lah mungkin bisa dijawab atau di Japri saja nanti ke Coach Devrizal. Yang sekiranya boleh. Perlu ditanyakan lebih ya kan. Jadi beliau nanti mungkin akan jawab secara langsung atau personal begitu ya. Baik teman-teman sekalian, nanti kita akan ada kegiatan lagi di jam 13 ya waktu Indonesia Barat. Jadi yang mungkin akan gabung lagi dan silahkan. Tapi kalau yang mau istirahat juga silahkan. Karena memang semua peserta ada 2.600 ini. Jadi mungkin tidak semuanya bisa kita akomodir di Zoom ya. Jadi ada yang nanti lihatnya di siaran tunda kan itu. Itu saja, mungkin terima kasih kepada Coach Devrizal yang luar biasa telah berbagi ilmu kepada kita semua. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan kita juga diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini dengan sama-sama baca hamdalah doa penutup majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan sukses sekali buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Coach. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Sehat selalu. Siap.